Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai neraca jasa dengan mata kuliah ekonomi moneter. Berikut merupakan susunan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Faisal Dwi Eksanto dengan NIM akhir 0180. Yang kedua ada Ilham Dwi Saputra dengan NIM akhir 0186. Yang ketiga ada Rahma Zanuar dengan NIM akhir 0207. Dan yang keempat ada saya Ahmad Setiawan dengan NIM akhir 0209. Pertama, pengertian neraca jasa. Neraca jasa adalah laporan keuangan yang memperlihatkan selisih antara pendapatan dan biaya jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Neraca jasa meliputi akumulasi dari semua jenis jasa yang dijual oleh perusahaan dalam periode tertentu, termasuk jasa yang diberikan oleh tenaga kerja dan jasa yang diberikan oleh mesin dan peralatan. Tujuan dari neraca jasa adalah untuk menunjukkan bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan dari aktivitas jasa dan bagaimana biaya kontribusi terhadap pembayaran jasa tersebut. Dalam neraca jasa, pembayaran jasa yang dihasilkan dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu pendapatan dan biaya. Berikut bagian dari neraca jasa. Yang pertama ada ekspor jasa. Merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara dari jasa yang diekspor ke negeri lain. Jasa yang diekspor dapat berupa jasa profesi seperti konsultan bisnis, jasa transportasi, jasa pariwisata, jasa keuangan, dan jasa telekomunikasi. Contohnya, perusahaan teknologi dari Amerika Serikat memperoleh pendapatan dari penjualan perangkat lunak di berbagai negara di seluruh dunia. Pendapatan ini masuk ke dalam neraca jasa negara tersebut sebagai ekspor jasa. Yang kedua, ada impor jasa. Impor jasa merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu negara untuk membeli jasa dari negara lain. Jasa yang diimpor dapat berupa jasa profesi seperti konsultan bisnis, jasa transportasi, jasa keuangan, dan jasa telekomunikasi. Contohnya, perusahaan manufaktur dari Jepang membeli jasa konsultasi bisnis dari sebuah perusahaan konsultan keuangan asal Amerika Serikat. Pengeluaran perusahaan Jepang ini masuk ke dalam neraca jasa negara Jepang sebagai impor jasa. Yang kedua itu pembahasan dari data statistik Bank Indonesia mengenai neraca jasa. Dilihat dari neraca jasa di data statistik Bank Indonesia, rata-rata hampir semua sektor mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2016 sampai sekarang tidak ada kenaikan melainkan lebih banyak penurunan. Berikut merupakan data yang kita ambil dari Bank Indonesia. Berikut merupakan data yang kita ambil, tapi mohon maaf ini tidak bisa semua data kita masukkan ke dalam PowerPoint dikarenakan tidak memungkinkan untuk kita memasukkannya semuanya. Kita di sini akan menjelaskan neraca jasa dari tahun 2016 sampai 2020. Untuk yang pertama, penjelasan mengenai jasa-jasa. Neraca perdagangan pada tahun 2016. Pada tahun 2016, nilai jasa secara keseluruhan sebesar minus 7.084 didapatkan dari nilai ekspor sebesar 23.324 ditambah dengan nilai impor sebesar minus 3.407. Dari perhitungan tersebut, di tahun 2016 nilai jasa secara keseluruhan mengalami defisit sebesar minus 7.084. Pada tahun 2017, nilai jasa secara keseluruhan sebesar minus 7.379 didapatkan dari nilai ekspor sebesar 25.328 ditambah dengan nilai impor sebesar minus 32.707. Dari perhitungan tersebut, di tahun 2017, nilai jasa secara keseluruhan mengalami defisit
sebesar minus 7.379. Pada tahun 2018, nilai jasa secara keseluruhan sebesar minus 6.485 didapatkan dari nilai ekspor sebesar 31.207 ditambah dengan nilai impor sebesar minus 37.692. Dari perhitungan tersebut, di tahun 2018 nilai jasa secara keseluruhan mengalami defisit sebesar minus 6.485. Pada 2019, nilai jasa secara keseluruhan sebesar minus 7.641 didapatkan dari nilai impor sebesar 31.642 ditambah dengan nilai impor sebesar minus 39.282. Dan dari perhitungan tersebut, di tahun 2019 neraca jasa secara keseluruhan mengalami defisit sebesar minus 7.641. Pada tahun 2020, nilai jasa secara keseluruhan sebesar minus 9.755 didapatkan dari nilai ekspor sebesar 15.016 ditambah dengan nilai impor sebesar minus 24.771. Nah, dari perhitungan tersebut, di tahun 2020 nilai jasa secara keseluruhan mengalami defisit sebesar minus 9.755. Perkenalkan, saya Ilham Dwi Saputra. Saya akan menjelaskan tentang jasa manufaktur. Jasa manufaktur dari tahun 2016 sampai dengan 2020, dari data statistik Bank Sentral tidak ada jasa impor di bidang jasa manufaktur. Dan berikut merupakan penjelasan mengenai neraca jasa manufaktur. Neraca jasa manufaktur tahun 2016. Pada tahun 2016, manufaktur sebesar 351 didapatkan dari nilai ekspor sebagai 351 ditambah dengan nilai impor sebesar 0. Dari perhitungan tersebut, di tahun 2016, jasa secara keseluruhan mengalami surplus. Pada tahun 2017, nilai jasa manufaktur sebesar 354 didapatkan dari nilai ekspor sebesar 354 ditambah dengan nilai impor sebesar 0. Dari perhitungan tersebut, jasa secara keseluruhan mengalami surplus. Neraca pada tahun 2018, nilai jasa manufaktur sebesar 382 didapatkan dari nilai ekspor sebesar 382 ditambah dengan nilai impor sebesar 0. Dari perhitungan tersebut, di tahun 2018, nilai jasa keseluruhan mengalami surplus. Pada tahun 2019, nilai jasa manufaktur sebesar 392 didapatkan dari nilai ekspor sebesar 392 ditambah dengan nilai impor sebesar 0. Dari perhitungan tersebut, secara keseluruhan mengalami surplus. Neraca jasa manufaktur tahun 2020. Pada tahun 2020 sebesar 423 didapatkan dari nilai ekspor sebesar 423 ditambah dengan nilai impor sebesar 0. Dari perhitungan tersebut, secara keseluruhan mengalami surplus. Yang kedua, jasa pemeliharaan dan pembangunan. Berikut merupakan penjelasan neraca jasa pemeliharaan dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun 2016, nilai ekspor jasa pada tahun 2016 adalah sebesar 411, sedangkan nilai impor sebesar negatif 764. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2016 sebesar negatif 353. Dari perhitungan tersebut, bahwa tahun 2016 neraca perdagangan jasa di Indonesia mengalami defisit sebesar negatif 353. Pada tahun 2017 adalah sebesar 169, sedangkan nilai impor sebesar negatif 348. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2017 sebesar 178. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 mengalami defisit sebesar negatif 178. Neraca pada tahun 2018 yaitu sebesar 248, sedangkan nilai impor sebesar negatif 422. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia
pada tahun 2018 sebesar negatif 195. Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan perdagangan jasa di Indonesia mengalami defisit sebesar negatif 195. Pada tahun 2016, diekspor adalah sebesar 356, sedangkan nilai impor negatif 537. Dari perhitungan tersebut, di tahun 2019 mengalami defisit sebesar negatif 181. Pada tahun 2020, nilai ekspor jasa sebesar 368, sedangkan nilai impor sebesar negatif 312. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia tahun 2020 sebesar 56. Dari perhitungan tersebut disimpulkan bahwa tahun 2020 neraca perdagangan jasa di Indonesia mengalami surplus sebesar 56. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang jasa transportasi dari 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun 2016 nilai ekspor jasa adalah sebesar 3.572, sedangkan nilai impor sebesar negatif 9.116. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2016 sebesar negatif 5.544. Berarti dapat disimpulkan bahwa di tahun 2016 neraca perdagangan jasa di Indonesia mengalami defisit sebesar negatif 5.544. Neraca perdagangan jasa tahun 2017 ekspor adalah sebesar 3.472, sedangkan nilai impor sebesar negatif 10.334. Jadi neraca perdagangan pada tahun 2017 sebesar negatif 6.864, dapat dibilang dengan defisit sebesar negatif 6.864. Neraca pada tahun 2018 ekspor sebesar 3.592, sedangkan impor sebesar negatif 12.430. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2018 sebesar negatif 8.838. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa di tahun 2018 Indonesia mengalami defisit sebesar negatif 838. Neraca perdagangan jasa pada tahun 2019 ekspor sebesar 3.954, sedangkan nilai impor sebesar negatif 11.640. Jadi neraca perdagangan jasa tahun 2019 sebesar negatif 11.640. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 neraca ini mengalami defisit sebesar negatif 4.875. Pada tahun 2020, ekspor mengalami ekspor sebesar 2.442, sedangkan nilai impor sebesar 7.317. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2020 sebesar negatif 9.755. Dapat disimpulkan Indonesia mengalami defisit sebesar negatif 4.875. Yang selanjutnya, jasa penumpang merupakan neraca jasa transportasi dari 2016 sampai dengan 2020. Neraca tahun 2016 ekspor sebesar 1.360, sedangkan nilai impor sebesar negatif 2.366. Jadi nilai perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2016 sebesar negatif 1.006. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2016 neraca perdagangan jasa mengalami defisit sebesar negatif 1.006. Pada tahun 2017 nilai ekspor sebesar 1.552, sedangkan nilai impor sebesar negatif 2.656. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2017 sebesar negatif 1.105. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 Indonesia mengalami defisit sebesar negatif 1.105. Pada tahun 2018 untuk nilai ekspor sebesar 1.489, sedangkan nilai impor sebesar negatif 2.857. Sedangkan perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2016 sebesar
negatif 1.368, bahwa dapat disimpulkan pada tahun 2018 mengalami defisit sebesar negatif 1.368. Tahun 2019 ekspor mengalami nilai sebesar 1.494, sedangkan nilai impor sebesar negatif 3.141. Neraca perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2020 sebesar negatif 1.649. Perdagangan ini dapat disimpulkan mengalami defisit sebesar negatif 1.647. Neraca perdagangan tahun 2020 pada nilai ekspornya tahun 2020 sebesar 221, sedangkan nilai impor sebesar negatif 327. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2020 sebesar negatif 107. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 mengalami defisit sebesar negatif 107. Yang selanjutnya merupakan penjelasan mengenai neraca jasa barang dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada nilai ekspor tahun 2016 adalah sebesar 1.676, sedangkan nilai impor sebesar negatif 6.064. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2016 sebesar negatif 4.387. Dapat disimpulkan pada tahun 2016, Indonesia mengalami defisit sebesar negatif 4.387. Pada tahun 2017, nilai ekspor sebesar 1.283, sedangkan nilai impor sebesar negatif 6.865. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2017 sebesar negatif 5.582. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 mengalami defisit sebesar negatif 5.582. Pada tahun 2018, nilai ekspor jasa sebesar 1.527, sedangkan nilai impor sebesar negatif 8.447. Jadi pada perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2018 sebesar negatif 6.920. Sedangkan dapat disimpulkan bahwa tahun 2016 mengalami defisit sebesar negatif 6.920. Pada tahun 2019 nilai ekspor sebesar 1.774. Untuk nilai impor sebesar negatif 7.732. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia tahun 2020 sebesar negatif 5.958. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 mengalami defisit sebesar negatif 5.958. Pada tahun 2020 nilai ekspor sebesar 1.645, sedangkan nilai impor sebesar negatif 6.328. Jadi perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2020 sebesar negatif 483. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 ini mengalami defisit sebesar negatif 4.683. Berikut merupakan penjelasan mengenai neraca jasa lainnya pada tahun 2016 sampai 2020. Neraca jasa lainnya tahun 2016, nilai ekspor jasa tahun 2016 sebesar 536, sedangkan impor sebesar 687. Perdagangan jasa pada tahun 2016 sebesar min 151. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2016 neraca perdagangan jasa di Indonesia mengalami defisit sebesar min 151. Neraca pada tahun 2017 ekspor mengalami nilai 637, sedangkan impor sebesar min 815. Jadi neraca perdagangan tahun 2017 sebesar min 178. Dari perhitungan tersebut
mengalami defisit sebesar min 178. Pada tahun 2018, ekspor sebesar 576, sedangkan impor sebesar min 1126. Jadi neraca perdagangan jasa pada tahun 2018 sebesar min 549. Dapat disimpulkan bahwa di tahun 2018 mengalami defisit sebesar min 549. Pada tahun 2019 ekspor mengalami nilai sebesar 686, sedangkan impor sebesar min 768. Jadi neraca perdagangan pada tahun 2019 sebesar min 82. Dari perhitungan tersebut, di tahun 2019 neraca perdagangan jasa mengalami defisit min 82. Neraca pada tahun 2020, nilai ekspor mengalami nilai sebesar 576, sedangkan impor sebesar min 662. Jadi pada tahun 2020 sebesar min 86. Dari perhitungan tersebut mengalami defisit sebesar min 86. Selanjutnya merupakan penjelasan neraca jasa perjalanan dari tahun 2016 sampai 2020. 2016 nilai ekspor jasa sebesar 11.206, sedangkan impor sebesar min 7.566. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia tahun 2016 sebesar 3.639. Dari perhitungan 2016, neraca perdagangan jasa mengalami surplus sebesar 3.639. Pada 2017, nilai ekspor sebesar 13.139, sedangkan impor sebesar min 8.289. Jadi neraca perdagangan jasa 2017 sebesar 4.850. Jadi perhitungan tersebut disimpulkan bahwa perdagangan jasa di Indonesia mengalami surplus sebesar 4.850. Neraca perjalanan tahun 2018 mengalami ekspor sebesar 16.426, sedangkan impor min 10.314. Jadi perdagangan jasa pada tahun 2018 sebesar 6.112. Dapat disimpulkan bahwa 2018 mengalami surplus sebesar 6.112. Perdagangan jasa neraca perjalanan tahun 2019, nilai ekspor sebesar 16.911, sedangkan impor sebesar min 11.308. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia tahun 2020 sebesar 5.603. Perhitungan tahun 2020 mengalami surplus sebesar 5.603. Neraca perjalanan tahun 2020, nilai ekspor sebesar 3.382, sedangkan impor min 1.748. Jadi perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2020 sebesar 1.634. Jadi dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 mengalami surplus sebesar 1.634.
Nah, selanjutnya neraca jasa konstruksi pada tahun 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016, ekspor mengalami nilai sebesar 226, sedangkan impor sebesar min 133. Perdagangan jasa di Indonesia tahun 2016 sebesar 93. Dari perhitungan tahun 2016, neraca perdagangan jasa di Indonesia mengalami surplus sebesar 93. Pada tahun 2017, ekspor mengalami nilai sebesar 369, sedangkan impor sebesar min 186. Jadi neraca perdagangan jasa di Indonesia tahun 2017 sebesar 183. Dapat disimpulkan pada tahun 2017 mengalami surplus sebesar 183. Pada tahun 2018 nilai ekspor sebesar 405, sedangkan impor sebesar min 143. Jadi perdagangan jasa di Indonesia tahun 2018 sebesar 262. Dapat disimpulkan pada tahun 2018 neraca perdagangan jasa mengalami surplus sebesar 262. Pada tahun 2019 nilai ekspor sebesar 481, sedangkan impor sebesar min 497. Jadi neraca perdagangan jasa di Indonesia tahun 2020 sebesar tahun 2019 sebesar min 16. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2019 mengalami defisit sebesar 16. Pada tahun 2020 nilai ekspor sebesar 364, sedangkan impor nilai impor min 408. Jadi perdagangan jasa Indonesia pada tahun 2020 sebesar min 44. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 mengalami defisit sebesar min 44. Selanjutnya jasa asuransi dan dana pensiun pada tahun 2016 sampai 2020. 2016 nilai ekspor jasa sebesar 80, sedangkan impor min 741. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia tahun 2016 sebesar min 661. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2016 mengalami defisit sebesar min 661. Pada tahun 2017 nilai ekspor sebesar 83, sedangkan impor min 653. Jadi neraca perdagangan jasa di Indonesia pada tahun 2017 sebesar min 570. Dapat disimpulkan pada tahun 2017 mengalami defisit sebesar min 570. Pada tahun 2018 nilai ekspor sebesar 161, sedangkan impor min 728. Jadi neraca jasa pada tahun 2018 sebesar min 1368. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 mengalami defisit sebesar min 567. Pada tahun 2019 ekspor mengalami nilai 209, sedangkan impor min 873. Jadi neraca perdagangan jasa di Indonesia tahun 2019 sebesar min 664. Dapat disimpulkan pada tahun 2019 mengalami defisit sebesar min 664. Berikutnya neraca perdagangan
Berikutnya tahun 2020 nilai ekspor mengalami nilai sebesar 286, sedangkan impor sebesar min 1143. Jadi neraca perdagangan jasa di Indonesia tahun 2020 sebesar min 857. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 neraca perdagangan mengalami defisit sebesar min 857. Berikutnya merupakan penjelasan mengenai neraca jasa keuangan dari tahun 2016 sampai 2020. Neraca keuangan tahun 2016, nilai ekspor jasa pada tahun 2016 adalah sebesar 336, sedangkan nilai impor sebesar min 913. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia tahun 2016 sebesar min 577. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2016 mengalami defisit sebesar min 577. Pada tahun 2017 nilai ekspor jasa sebesar 640, sedangkan nilai impor sebesar min 1082. Jadi neraca perdagangan jasa tahun 2017 sebesar min 442. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 mengalami defisit sebesar min 442. Pada tahun 2018 nilai ekspor sebesar 660, sedangkan nilai impor sebesar min 1118. Jadi pada tahun 2018 sebesar min 458. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2018 mengalami defisit sebesar min 458. Neraca perdagangan keuangan tahun 2019 nilai ekspornya sebesar 418, sedangkan nilai impor sebesar min 884. Jadi neraca perdagangan jasa di Indonesia tahun 2019 sebesar min 466. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2019 mengalami defisit sebesar min 466. Selanjutnya pada tahun 2020 nilai ekspor jasa sebesar 523, sedangkan nilai impor sebesar min 1079. Jadi neraca perdagangan jasa Indonesia tahun 2020 sebesar min 557. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 mengalami defisit sebesar min 557. Baik, untuk slide berikutnya mengenai jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa warna biru menunjukkan nilai apakah mengalami defisit atau surplus, sedangkan warna abu-abu memperlihatkan nilai impor, sedangkan oranye untuk nilai ekspor. Maka pada tahun 2016 jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi mengalami defisit sebesar 1.000 karena nilai impornya lebih tinggi sebesar 2.000 berbanding 1.000. Untuk 2016 mengalami defisit sebesar 1.500 karena impornya meningkat menjadi 2.500, sedangkan ekspornya tetap 1.000. Untuk tahun 2018 mengalami defisit sebesar 1.500 karena impornya meningkat menjadi 2.800, sedangkan ekspornya meningkat ke angka 1.200. Untuk 2019 mengalami defisit sebesar 1.800, sedangkan impornya meningkat menjadi 3.000, sedangkan ekspornya berada di angka 1.200. Untuk tahun 2020 mengalami defisit sebesar 2.100 dari impor yang memiliki nilai sebesar 3.500, sedangkan ekspornya hanya sebesar 1.300. Untuk slide berikutnya mengenai jasa bisnis dan layanan, mengalami defisit sebesar 2.000 dari nilai impor sebesar 7.000 dikurangi ekspor sebesar 5.000.
tahun 2017 mengalami defisit sebesar 2.000 dari nilai impor sebesar 7.000 dikurangi nilai ekspor sebesar 5.000. Sedangkan tahun 2018 nilai mengalami defisit sebesar 1.000 dari impor sebesar 8.000 dikurangi ekspor sebesar 7.000. Untuk 2019 mengalami defisit sebesar 2.000 dari impor sebesar 8.000 dikurangi ekspor sebesar 6.000. Untuk 2020 mengalami defisit sebesar 2.100 dari impor senilai 7.800 dikurangi ekspor sebesar 5.000. Mengenai jasa personal kultural dan rekreasi, pada 2016 mengalami surplus sebesar 25 dari nilai ekspor sebesar 75 dikurangi nilai impor sebesar 50. Sedangkan tahun 2017 mengalami surplus sebesar 7.500 dan ekspor menyumbang sebesar 1.125, sedangkan impor sebesar 50. Untuk tahun 2018 nilai mengalami surplus sebesar 2.705 dari ekspor meningkat menjadi 375 dikurangi impor sebesar 100. Untuk tahun 2019 mengalami surplus sebesar 1.120 dari nilai ekspor sebesar 220 dikurangi impor sebesar 100. Untuk tahun 2020 mengalami surplus sebesar 50 dari nilai ekspor sebesar 120 dikurangi 70. Jasa pemerintah mengalami nilai surplus sebesar 600 didapat dari nilai ekspor sebesar 680 dikurangi 50. Untuk tahun 2017 mengalami surplus sebesar 550 dari nilai ekspor sebesar 650 dikurangi impor sebesar 100. Untuk 2018 mengalami surplus sebesar 650 dikurangi dari ekspor sebesar 720 dikurangi impor sebesar 50. Untuk tahun 2019 mengalami surplus sebesar 650 dari nilai ekspor sebesar 700 dikurangi impor sebesar 80. Pada tahun 2020 mengalami surplus sebesar 600 dikurangi dari nilai ekspor sebesar 650 dan impornya sebesar 50. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salam.